لا يزال الخير حيا لا يزال إن في الدنيا سلاما وظلال أخبر الأيام. Kemudian selanjutnya adalah strategi dalam berdakwah di era milenial. Strateginya adalah strategi yang berbasis kepada media sosial. Karena ingat, data dari We Are Social itu menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia itu 57%. Bayangin, separuh lebih orang Indonesia itu sudah mengakses internet. Kemudian dikatakan dalam beberapa survei yang lain, misalnya survei dari Alfara Research, itu menunjukkan untuk generasi milenial lah ya ini khusus generasi milenial, orang itu mencari hukum tentang segala sesuatu dalam agama, generasi milenial, itu yang pertama, nomor satu tertinggi adalah bertanya ke ustadz-ustadz di kampung dia, ke guru-guru ngaji dia di kampung. Tapi yang kedua, itu adalah bertanya ke YouTube dan media sosial. Orang itu mencari ilmu agama atau mencari keyakinan tentang agama. Misalnya hukum merokok. Merokok itu hukumnya apa? Apa makruh, apa haram, apa mubah. Itu generasi milenial. Nomor satu biasanya nanya ke ustadz kampungnya. Nomor dua, nanyanya itu ke media sosial. Baik itu YouTube, Twitter, Instagram, website, atau apa, atau WhatsApp, dan lain sebagainya. Karena itu penting, dakwah ke generasi milenial itu mau tidak mau, suka tidak suka, melalui media sosial. Dan dakwah di media sosial, tadi saya sampaikan, perlu pendekatan-pendekatan yang kreatif. Nggak sekedar ngomong, ceramah, apalagi ada tuh yang ceramah ke masyarakat tapi dikasih video live streaming. Nah, ini nggak nyambung. Yang dengerin di media sosial kayak nggak dihargain, nggak diayomi. Jadi penting juga, apalagi kita generasi milenial, ketika berdakwah ke generasi milenial melalui media sosial, untuk melakukan pendekatan yang kontekstual, yaitu secara kreatif tadi. Harus kreatif. Makanya dakwah saya misalnya dari segi fashion gitu, pakaian saya ya yang sesuai dengan generasi milenial dan media sosial. Kemudian bahasa-bahasanya juga saya sesuaikan, banyak humornya agar gak jenuh generasi milenial. Dan kemudian beberapa video saya dibuat sekreatif mungkin. Itu Anda nontonnya aja 10 menit, tapi bikinnya itu bisa 10 hari. Bikin skripnya dulu, syutingnya, lightingnya, audionya, kemudian dipikirin cara ngomong yang padat, tapi pesannya sampai. Jadi penting berdakwah secara kreatif. Dan salah satu yang harus menjadi perhatian adalah dalam konteks media sosial adalah TikTok dan podcast. Karena TikTok dan podcast ini akan menjadi masa depan media sosial kita. Suatu hari podcast 2 atau 3 tahun, TikTok dan podcast ini konon akan mendapatkan perhatian dan engagement yang tinggi dari masyarakat. Jadi yang paling tinggi dan paling banyak digunakan oleh masyarakat ke depannya itu adalah podcast dan TikTok. Karena itu penting nih, pendakwah-pendakwah yang basisnya TikTokers dan lain sebagainya. Karena ingat, kalau dulu ulama itu saya sering katakan cuma 2. Kalau nggak ulama hitobi, ulama kutubi. Ulama hitobi itu ulama yang menyampaikan dakwahnya dengan khutbah di masjid-masjid, majelis taklim. Yang kedua, ulama kutubi, ulama yang menyampaikan dakwahnya dengan menulis di media sosial, di buku, atau menulis di jurnal, di koran, di majalah, dan lain, di tempat lain, dan lain sebagainya. Tapi sekarang itu ada ulama yang ketiga, yaitu ulama YouTubi, ulama yang menyampaikan dakwahnya melalui YouTube, ulama yang menyampaikan dakwahnya melalui media sosial, TikTok, WhatsApp, dan lain sebagainya. Karena itu penting menggunakan kemajuan media sosial untuk dakwah sebagai sebuah strategi. Dan pendekatannya harus kreatif, moderat, karena kemudian to tell, to show, not to tell. Bukan menggurui, bukan memberitahu, tapi menunjukkan. Oh, kalau kamu begini, resikonya kamu akan begini. Kalau diberitahu, digurui, orang itu gak suka. Apalagi generasi milenial di era terbuka seperti saat ini nggak suka digurui. Oh, kamu harus begini, harus begitu. Enggak, tunjukin aja. Oh, kalau kamu merokok, resikonya akan begini, begini, begini. Kalau kamu maksiat, resikonya akan begini, begini, begini. Itu lebih suka masyarakat. Dan lebih penting, karena itu membangun kesadaran sendiri orang untuk beragama secara mandiri akhirnya. Bukan karena takut, bukan karena didorong oleh kita. Karena ingat, dakwah Nabi itu pendekatannya adalah kesadaran, bukan paksaan.
Karena la ikraha fiddin, tidak ada paksaan dalam agama. Karena itu Nabi ketika masih dakwah di Mekah, itu ngomongnya semua ayat-ayat yang turun di Mekah, itu ayat-ayat tentang keyakinan, tentang akidah. Jadi nggak langsung ngomongin, oh kamu harus sholat, kamu harus begini, enggak. Sholat, puasa, zakat, haji itu baru diomongin di 13 tahun terakhir umur Nabi Muhammad. Ketika Nabi sudah hijrah ke Madinah dan sudah dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan tiba-tiba datang ke anak muda yang lagi nongkrong, lagi mabuk. Anda mabuk, mabuk itu haram. Sholat sana, pergi ke masjid, ya nggak diterima. Ajak nongkrong dulu, kemudian ajari tentang hal-hal yang dasar, baru kemudian dibicarakan tentang hukum. Habib Salim bin Hafid bin Syah Abu Bakar, ayah Handa dari Habib Umar bin Hafid yang sering di Indonesia itu pernah satu kali pergi ke satu perkampungan untuk berdakwah, nggak taunya masjidnya kosong. Ditanya, masjid pada kemana nih orang-orang di masjid? Wah, pada nonton musik, Bib. Orang lebih suka di tempat dia mendapatkan hiburan musik daripada di masjid. Oh ya, di mana itu? Di pasar. Akhirnya Habib Salim bilang ke salah seorang orang yang ditemui di sana, ada yang punya alat musik nggak? Wah, ada, Habib. Ada yang punya gendang gitu, kayak rebana gitu. Oh ya udah, bawa ke sini. Akhirnya kata Habib Salim ini pergi ke pasar, wahai orang-orang yang mau ikut saya main rebana, ayo kita pergi ke masjid. Di pelataran masjid kita main rebana. Wah, datang mereka, suka karena diajak bermusik, diajak hiburan, datang ke pelataran masjid. Akhirnya bernyanyi-nyanyi dengan nyanyian-nyanyian yang isinya dakwah juga. Kemudian kemudian sedikit-sedikit dia mulai dekat tuh ke masjid. Akhirnya, ya udah istirahat dulu, kita sholat dulu, nanti kita lanjut hiburannya. Akhirnya mereka mau sholat, mau masuk ke masjid, dan akhirnya masjid ramai. Karena itu saya juga melakukan itu kan. Saya melakukan dakwah dengan paling tidak selama ini mengkombinasikan dua hal. Yang pertama adalah canda, stand up comedy, humor, dan yang kedua adalah musik. Karena itu saya misalnya di Jember, itu saya pernah bikin satu acara dakwah yang 6 jam full. Bayangin, 6 jam orang dengerin dakwah. Padahal 5 menit aja biasanya dengerin dakwah udah pusing orang, udah capek biasanya. 1 jam aja udah muntah-muntah itu kalau 1 jam dengerin dakwah. Ini 6 jam dengerin dakwah. Dan bayar dari harga 100.000 sampai 500.000 tiketnya. 1.500 orang full gedung itu dihadiri oleh semua orang. Kenapa bisa? Karena mengkombinasikan nada, canda, dan dakwah. Jadi ada stand up comedy, ada musik, dan kemudian ada dakwah. Konsepnya talk show gitu. Akhirnya orang mau mendengar selama 6 jam nilai dakwah, dan akhirnya banyak menginspirasi, bahkan membayar orang untuk mendengar dakwah selama 6 jam. Itu pentingnya pendekatan yang benar dan metode yang benar, yang kreatif di era sekarang. Apalagi era YouTube sekarang. Saya tuh sering bilang ke kiai saya, Pak Kiai kalau dakwah paling banyak dihadiri berapa orang? Oh, dihadiri 1.000 orang saya pernah. Wah, saya itu gimana, Kiai? Iya, saya pernah ke luar pulau diundang. Wah, akhirnya dihadiri 1.000 orang lebih. Wah, kata saya dari dalam kamar rumah saya aja bisa dakwah ke 213.000 orang, Pak Kiai. Loh, kok bisa? Iya, karena subscriber saya di YouTube 213.000. Artinya cuma di rumah doang didengerin 213.000. Dan pasti didengerin, karena kenapa? Karena bisa dengerin kapan aja dia buka di YouTube. Nggak mesti satu waktu. Jadi akhirnya penting dakwah yang berbasis kreativitas tadi, sesuai dengan konteksnya. Kemudian yang terakhir, apa tantangan yang dihadapi dalam mempertahankan keistiqomahan di jalan dakwah dan bagaimana mengatasinya? Tantangannya adalah sebenarnya kalau dalam konteks dakwah itu bagaimana membangun hubungan sosial yang baik dengan masyarakat. Karena biasanya setelah selesai dakwah kita itu harus masih mujamalah. Mujamalah itu menjaga sikap baik kepada orang lain, harus mengayomi orang lain. Ada yang mau foto bareng, ada yang mau begini dan begitu, mau curhat. Ya kita harus sabar melayani semua orang yang mau melakukan itu. Atau kalau di online juga begitu. Yang nanya itu bisa ratusan setiap hari di media sosial kita. Apalagi kita juga dalam dakwah ini reward-nya kan tidak bersifat materi, tidak di dunia. Seringkali kalau bosen, ya udah akhirnya bosen gitu. Maka cara mengatasi semua itu adalah meluruskan niat. Niatnya untuk tadi
Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Niatnya untuk ibadah. Nah, niat untuk ibadah itu yang biasanya mempertahankan dan membuat kita terbantu dalam dakwah. Saya itu awalnya ya cuman pakai HP di YouTube itu, kemudian pakai HP ya udah ngomong, nggak pakai audio, nggak pakai apa. Modalnya apa? Modalnya cuman ikhlas untuk mau berdakwah. Ya udah. Akhirnya sampai sekarang pun nggak dimonetes, kemudian sampai sekarang pun nggak apa ya. Sebenarnya semua ini karena Allah bantu jalan saya aja, akhirnya kenal stand up comedian, kenal artis, akhirnya lebih banyak yang mendengar saya, semua berjalan natural, modalnya hanya karena itu, ikhlas tadi. Sehingga nggak ada istilahnya bosan pada akhirnya, karena niatnya bukan have fun, bukan apa-apa, tapi niatnya juga untuk beribadah tadi. Walaupun ya akhirnya dapat segalanya, jalan-jalannya dapat kemana-mana karena undangan. Kemudian bisyarahnya duitnya juga ya dapat lah dikit-dikit. Artinya nggak kira kelaparan lah pendakwah itu. Karena itu tadi, intan surullah yang surukum. Karena kamu bantu Allah, Allah pasti bantu kamu. Jadi itu yang bisa saya bagikan dalam kesempatan kali ini dan sudah menjawab apa yang ditulis oleh dia sebagai poin utama. Selanjutnya mungkin tanya jawab, silahkan panitia. Terima kasih atas pemaparannya. Untuk sesi selanjutnya, sesi tanya jawab. Silakan untuk peserta yang mau bertanya untuk mengisi link di form pertanyaan. Dari Andi Nofriansyah Saputra, UIN Alaluddin Makassar. Izin bertanya, bagaimana cara berdebat yang baik dengan seseorang yang merasa pendapatnya lebih berat? Benar. Iya. Ya, Allah atur di dalam Al-Quran, jadilhum billati hiya ahsan. Sebenarnya ada satu video saya, mungkin 3 video terbaru, itu membahas secara utuh tentang ini, jadi nanti teman-teman bisa lihat di Jeda Nulis di YouTube, channelnya Jeda Nulis. Nah, bagaimana cara berdebat? Allah atur wajatilhum billati hiya ahsan. Maka debatlah mereka dengan cara yang bukan baik, tapi terbaik. Ahsan, bukan hasan. Jadi kalau ada 3 cara kita pertimbangkan. Bisa berdebat dengan satu, cara pertama, cara kedua, cara ketiga. Nah, dari 3 cara itu dipilih lagi, mana di antara 3 cara itu yang terbaik. Nah, mana yang terbaik, itulah yang digunakan sebagai cara bagi kita untuk berdebat. Nah, kemudian terkait teknis cara-caranya, itu juga diatur secara utuh di dalam Al-Quran. Misalnya, yang pertama, niatnya harus benar. Niatnya untuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Jangan karena kita suka merokok, kemudian dicari itu pembenaran untuk membenarkan kelakuan kita yang begini atau begitu, yang merokok atau melakukan ini dan itu. Enggak, debat itu digunakan untuk mencari kebenaran, bukan mencari pembenaran. Apalagi membenarkan kepentingan kita, ngotot hanya untuk membenarkan kepentingan kita. Bukan itu debat dalam Islam. Kemudian yang kedua, ketika Nabi Musa diutus untuk mendebat Fir'aun, itu kata Allah, padahal Fir'aun ini sudah mengaku Tuhan, tapi Allah berikan kepada Musa agar berkata-kata dengan lembut dan bersikap dengan santun. Jadi ketika berdebat bukan berarti karena debat kemudian kata-katanya kebun binatang semua keluar dari mulut kita, sikap kita jadi buruk dan lain sebagainya. Enggak. Sikap dan kata-kata kita itu harus dijaga agar tetap santun dan baik. Kemudian yang ketiga juga kaitan dalam etika debat dalam Islam, yang ini semua ada sumbernya di dalam Al-Quran, yaitu debat itu dilandaskan tentang hal-hal yang masih samar-samar, bukan tentang hal yang sudah pasti. Apa hukumnya sholat? Ya sudah pasti wajib. Jangan Anda mencari-cari alasan, mencari-cari sesuatu untuk mendebat orang lain tentang hukum sholat. Jadi debat itu untuk sesuatu yang diperselisihkan, yang belum jelas kebenarannya. Kalau sesuatu yang sudah jelas, kita tidak diperbolehkan untuk mendebat. Karena kenapa? Dalam Islam itu debat itu bisa seperti kelakuannya setan, bisa seperti yang diajarkan oleh Al-Quran tadi. Debat yang kelakuannya setan yaitu pertama karena kepentingan, mencari pembenaran, kemudian yang kedua dilakukan dengan cara-cara yang tidak baik, tidak sopan sikapnya dan maupun kata-katanya.
Kemudian yang ketiga yaitu bukan tentang hal-hal yang masih diragukan, tapi hal yang sudah yakin, yang sudah jelas tapi masih diperdebatkan hanya karena kita punya kepentingan. Kemudian yang selanjutnya, etika debat dalam Islam itu adalah harus didasarkan kepada ilmu, bukan didasarkan kepada nafsu. Dasarnya adalah ilmu. Kalau dasarnya adalah nafsu, itu debat yang dilarang di dalam Islam. Dan yang terakhir adalah kalau kita sudah deadlock, nggak ketemu nih dua orang yang berdebat, kita dengan orang lain berdebat nggak ketemu, maka tinggalkan mereka dengan cara-cara yang baik. Tinggalkan dengan kesan yang baik, agar baik itu menempel di kepala dia. Wah, dia salah, tapi kok caranya baik ya, ketika meninggalkan baik-baik. Akhirnya dia mikir, malam-malam setelah debat mikir, dan bisa jadi akhirnya dia berubah karena kesan yang baik itu. Tapi kalau meninggalkan dengan, udah lempar meja gitu misalnya Anda, nggak setuju, ya Anda pasti udah nggak akan merubah orang itu, karena kesan terakhir yang ditinggalkan oleh Anda buruk. Karena itu bagi saya, meninggalkan kesan yang baik, itu lebih penting dari menyampaikan pesan yang baik bahkan. Jadi itu etika debat dalam Islam yang harus diindahkan, yang kalau tidak pakai etika itu, tidak pakai aturan itu, maka debatnya harus ditinggalkan, karena perdebatan itu adalah kelakuannya setan kalau tidak berdasarkan aturan dan etika yang dianjurkan dan diatur oleh Al-Quran. Sudah. Ya. Untuk pertanyaan berikutnya, kembali ke pertanyaan Mas Balkan Alif. Assalamualaikum, saya Balkan Alif dari Sidoarjo, izin bertanya. Dakwah sekarang bisanya melalui status sosial media, yang bagaimana caranya menyikapi yang baik dan benar ketika ada yang berkomentar soal lah atau begitulah komentarnya. Iya. Bagaimana itu, Ustaz? Iya, sebenarnya tadi seperti saya katakan, kalau ada orang yang menjebak kita untuk berdebat, penuhi 4 kriteria itu. Kalau kata-katanya udah baik, udah jelek, tinggalkan dia. Kalau perlu, blok orang itu, karena sudah tidak sesuai dengan etika Islam. Jadi 4 hal itu, kalau dia sudah memenuhi syarat itu, ya kita akhirnya berkomunikasi, berdiskusi dengan dia jatuhnya. Berdebat pun oke, asalkan memenuhi 4 syarat itu. Nah, kalau orang-orang di media sosial yang kerjanya cuma spam, cuman memancing di air keruh, debatnya untuk nafsu, cuman gangguin kita yang berdakwah, maka nggak perlu dijawab. Karena seperti pesannya Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, idza nataqas safihu fala tujibhu. Kalau datang orang yang bodoh untuk mengganggu statusmu di media sosial, dakwahmu, apapun, idza nataqas safih fala tujibhu. Jangan jawab. Fa khairu min ijabatihi sukut. Dan kalau kamu maksa mau jawab, maka saya katakan, kata Imam Syafi'i, sebaik-baiknya jawaban adalah sukut, diam. Kemudian fadonna anni ayitu anil jawabi. Pasti orang itu mengira nggak bisa jawab lo, berarti lo bego gitu, berarti lo bodoh, berarti lo lemah, argumen lo kalah. Pasti dia akan mengatakan seperti itu, kata Imam Syafi'i. Maka kemudian jawabannya, kata Imam Syafi'i, fama ayitu. Katakan kepada dirimu bahwa kamu tidak kalah, kamu tidak lemah, cuman kamu nggak mau ngeladeni orang yang seperti itu. Jadi status media sosial kalau dikomentari dengan hal-hal yang negatif, bukan tidak dilandaskan dengan ilmu, cuman karena nafsu dan lain sebagainya, tidak perlu dikomentari. Dan kalau itu sangat mengganggu kita, ya diblok. Saya juga banyak kok ngeblok orang di media sosial kalau dia udah kayak politis gitu, atau nggak mau menerima kebenaran orang lain, cuman ngata-ngatain doang, diblok aja sih biar gak mengganggu mental kita dan dakwah kita. Sudah. Untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Arshin Millennium Oktober dari Universitas Bunda Mulia Jakarta. Bagaimana dakwah yang diutamakan untuk orang Islam yang fobia, seperti contohnya ke orang tua agar tidak ada terjadi perdebatan? Oh iya, jadi gini, kalau dakwah ke orang tua atau segala sesuatu yang sifatnya kebaikan, kadang kan kita punya pendapat nih, misalnya dalam memilih pasangan, dalam memilih sekolah, dalam memilih jurusan di kuliah, itu kan kadang kita terjadi perbedaan pendapat dengan orang tua.
yang kita meyakini menurut kita baiknya begini, dan kita bisa jadikan lebih tahu tentang apa yang terbaik dari kita. Mungkin orang tahu lebih tahu tentang karakter kita, tapi kan tentang jurusan mana atau siapa yang menjadi pasangan kita bisa jadi orang tua kan nggak tahu, nggak mengikuti zaman, sehingga bisa jadi pilihan kita lebih baik dari pilihan orang tua. Karena kenapa? Orang tua itu afdol tapi bukan akrom. Orang tua itu harus diutamakan. Kita harus selalu baik kepada orang tua tapi bukan akrom. Bukan pasti semua pendapatnya lebih baik atau paling baik, paling benar atau lebih benar dari kita, enggak. Karena itu kepada orang tua itu wajib berbuat baik, bukan wajib taat. Ketaatan cuma kepada Rasul dan Allah saja. Kepada orang tua itu berbuat baik. Nah, maka bagaimana kemudian kalau berdebat dengan orang tua? Maka gunakanlah pendekatan yang sifatnya emosional. Emosional ini artinya bukan marah-marah. Maksudnya pendekatannya itu bukan intelektual. Lah, ayah, ibu, menurut data menjadi PNS itu tidak menjamin rezeki kita gitu. Data dari survei ini dan itu, Anda diketok kepalanya sama orang tua kalau gitu. Sama orang tua tidak dengan pendekatan intelektual, tapi pendekatan emosional. Misalnya, Bu, saya gak senang kalau saya jadi PNS, begini. Kalau ibu sayang sama saya, ibu ingin saya bahagia, saya pengen jadi ini dan ini. Karena begini, baru Anda jelaskan alasannya. Agar tidak terjadi perdebatan dan ujungnya adalah kekurang ajaran sikap kita kepada orang tua. Karena orang tua itu nggak bisa didekati secara intelektual, didekati secara emosional. Apa sih yang bikin dia suka gitu, dan lain sebagainya. Dibujuk lah intinya, bukan didebati. Nah, adapun bagi orang yang Islamofobia, cara terbaik tidak ada lain adalah menunjukkan akhlak kita yang baik. Jangan ceramahi tentang akidah, tentang Tuhan kepada orang yang sedang benci-bencinya kepada Tuhan. Jangan bicarakan tentang agama Islam kepada orang yang sedang benci-bencinya kepada Islam. Kepada orang yang seperti itu, yang Islamofobia, tunjukkan saja Anda sebagai pribadi yang baik sebagai seorang Muslim. Karena mereka itu nggak baca Quran, nggak baca hadis, yang mereka baca adalah diri Anda sebagai Muslim. Kalau Anda baik, nama Islam akan baik. Kalau Anda buruk, nama Islam akan buruk di mata dia. Islamofobia itu bukan karena Quran dan hadis. Karena di Quran dan hadis jelas, Islam itu bahkan dari namanya aja, Islam itu akar katanya salam, yang artinya damai. Jadi, orang biasanya akan Islamofobia karena melihat kelakuan oknum umat Islam yang buruk. Dan akhirnya dia benci agamanya karena melihat oknum itu. Maka untuk mengklarifikasi mereka adalah dengan menunjukkan kita sebagai pribadi yang baik, sebagai Muslim, sehingga mereka akan berubah image-nya, stigmanya tentang Islam itu sendiri. Itu. Ya. Di pertanyaan selanjutnya dari Ilham Sopu, apa bedanya orientasi dakwah Nabi waktu di Mekah dan waktu di Madinah? Ya, seperti saya sampaikan tadi, perbedaannya adalah kalau di Mekah itu ayat-ayatnya dan pendekatan dakwahnya Nabi itu masih bersifat akidah. Sifatnya berdakwah ke hatinya. Jadi orang Islam ini dasarnya dulu hatinya itu dikuatkan tentang akidah bahwa Allah itu ada, satu, dan lain sebagainya. Semua ayat-ayat Makkiyah itu ayat-ayat yang turun di Mekah sifatnya tentang akidah dan tentang akhlak yang agung tadi. Karena yang terpenting orang itu hatinya dulu meyakini kepada Allah. Nggak bisa langsung dibicarain hukum. Baru di Madinah itu kemudian ayat-ayat tentang hukum turun. Karena itu saya juga mengorientasikan dalam berdakwah. Misalnya mengajak orang lain untuk menutup aurat dengan jilbab misalnya. Itu nggak bisa dengan jilbab dulu, nanti hatinya ikut. Nggak bisa menurut saya. Sebagaimana Nabi, diyakinkan dulu dia tentang makna jilbab, baiknya jilbab, baru kalau hatinya sudah yakin, dia akan berjilbab dengan sendirinya. Tapi kalau dipaksa berjilbab dulu, meskipun hatinya belum kita yakinkan tentang jilbab, akhirnya pilihannya dua. Kalau nggak jilbabnya buka tutup, atau yang kedua, dia pakai jilbab tapi kelakuannya tidak seperti orang yang pakai jilbab. Jadi akhirnya citra Islam juga yang jelek, yang buruk gitu. Itu perbedaannya. Ya, selanjutnya ya, pertanyaan dari Adinda Nursahidah dari SMA Negeri 6 Bogor. Bagaimana cara menyadarkan anak muda yang masih berada di dalam kemaksiatan tanpa menyinggung perasaannya? Nah, iya, ini yang sering terjadi. Orang kalau dikasih tahu sekedar mengiyakan akhirnya nggak terima gitu, nggak suka. Makanya
penting mengetahui bukan cuma teks, tapi konteks tadi yang saya katakan. Jangan Anda tiba-tiba menghukumi dia ke sana. Jadi Anda berteman dulu. Anda yang lebih dewasa, Anda kan misalnya Anda sudah tobat duluan, berarti Anda kan yang lebih dewasa ketimbang dia, karena Anda lebih dulu tobat. Maka yang lebih dewasa menghargai yang lebih junior. Maka Anda datang dulu, kemudian Anda ikuti gayanya mereka, apa yang tongkrongannya apa, Anda yang turun. Makanya saya katakan, saya itu jadi badut aja mau demi suksesnya dakwah Islam. Ya artinya saya sih pengennya nggak pakai pakaian begini, pengennya cuma di masjid, enak gitu. Tapi turun kita ke kafe-kafe, temuin orang-orang yang mabuk, kemudian kita so asik dengan mereka, ikuti alurnya mereka. Kenapa? Karena kita yang lebih dewasa, seharusnya kita yang lebih bisa mengimbangi mereka. Dan jangan khawatir malah kita yang keikut, karena rumusnya di Al-Quran jelas. Idza ja'al haq wa dhahaqal batil. Kalau kebenaran datang, kebatilan akan pergi. Seperti gelap. Gelap itu kalau dihidupin, lampunya akan hilang dengan sendirinya. Jadi nggak perlu khawatir, asalkan kita sudah yakin dengan keimanan kita, datang kepada mereka, kemudian beradaptasi, bersosialisasi dengan mereka, baru kemudian kita bisa tuh masukin nilai-nilai Islam kepada mereka dengan baik, dengan tidak menyinggung. Dan hindari kata-kata yang ngejudge, hindari kata-kata yang buruk kepada mereka. Jangan ngejudge, rangkul mereka, bukan pukul gitu. Rangkul. Seberapapun jeleknya mereka tetap dirangkul. Ada kisah dari Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu pernah didatangi oleh seorang preman paling mengerikan di zaman itu. Namanya Uyainah bin Husain. Ini dalam hadis diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah. Uyainah bin Husain ini pernah datang kepada Nabi Muhammad, dan akhirnya Nabi Muhammad menyambutnya dengan kegembiraan, ngasih tempat duduknya Nabi Muhammad yang khusus Nabi Muhammad berupa bantal itu diberikan kepada Uyainah bin Husain. Kemudian disajikan makanan yang lezat, menyuruh Sayyidah Aisyah untuk menyajikannya. Sampai-sampai kata Sayyidah Aisyah, saya sampai ragu, Uyainah bin Husain ini benar yang preman itu atau enggak ya, karena melihat Nabi yang sangat menghormati dia. Sampai pulang diantar ke pintu. Dan akhirnya Uyainah bin Husain ini melihat keagungan sosok Nabi Muhammad. Dan dia terkagum-kagum kepada Islam karena terkagum kepada sosok dan kepribadian Nabi Muhammad. Kemudian kata Sayyidah Aisyah, Nabi kamu tahu nggak kalau Uyainah bin Husain itu preman? Iya, kata Nabi. Terus kenapa akhlakmu begitu agung juga kepada dia? Bukankah dia tidak berakhlak? Bahkan dia bermaksiat. Kata Nabi, akhlak yang paling agung adalah kepada orang yang paling tidak berakhlak kepadamu, agar kamu bisa merubah dia. Minimal membuat dia merasa malu. Karena al-haya'u minal iman, karena rasa malu itu bagian dari iman. Minimal bikin dia malu untuk tidak berakhlak kepada kita, ketika berakhlak kepada mereka. Jadi jangan ngejudge, jangan bikin mereka gak nyaman. Kita beradaptasi dengan gaya mereka. Makanya jangan datang-datang tiba-tiba Anda dakwai aja. Ikuti dulu tongkrongannya, pelajari, beradaptasi, baru ketika dia mulai nyaman untuk menerima, baru Anda berikan apa yang menurut Anda itu adalah nilai-nilai dakwah. Gitu. Pertanyaan selanjutnya, Bib. Dari Haram Doaklah. Bagaimana cara kita, anak milenial, yang menghadapi cara dakwahnya orang-orang yang memegang agamis dari segi pakaian dan cara bicaranya, yang kemudian dia meremehkan cara dakwahnya anak muda seperti Habib? Iya, jelas bahwa Nabi itu jelas menghargai dan mewajibkan semua metode dakwah. Karena itu, kalau ada orang yang menganggap cuma dirinya yang benar cara dakwahnya atau Islamnya, maka dia pasti gak benar. Karena fanatisme seperti itu tidak diajarkan oleh Nabi Muhammad. Nabi aja, itu metode dakwahnya banyak. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nabi itu setiap hari sangat lembut dan memikirkan bagaimana caranya orang itu masuk Islam dan ikut ajaran Islam. Malamnya dihabiskan memikirkan metode apa yang pas. Siangnya digunakan untuk mencoba metode-metodenya. Oleh karena itu banyak metode yang digunakan oleh Nabi dalam berdakwah. Misalnya kepada Salman Al-Farisi yang sangat mengedepankan akal. Nabi itu berdakwah secara rasional. Diajak diskusi, diajak debat Salman Al-Farisi. Begitu juga Nabi Ibrahim di dalam Al-Quran. Dikisahkan Nabi Ibrahim mendebat orang-orang yang menyembah matahari, bintang, bulan. Ada pendekatan dakwah yang rasional.
Tapi kepada Abu Dzar Al-Ghifari, Nabi itu gak bicara tentang rasional, aspek rasional dalam Islam. Metode dakwanya Nabi ke Abu Dzar adalah dari hati ke hati. Karena Abu Dzar ini orang yang lembut hatinya, yang sudah lama tersiksa, dan akhirnya dia membutuhkan rangkulan hatinya, membutuhkan pelukan dari seorang Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad memeluk Abu Dzar dengan hatinya, bukan dengan akalnya, bukan wah Islam itu begini, begini, begini. Rasional loh, enggak. Tapi emosional, dipeluk. Jadi setiap orang disesuaikan oleh Nabi metode dakwanya dengan orang itu. Bukan kemudian hanya meyakini satu metode dakwah dan kemudian menyalahkan metode dakwah yang lain. Itu bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Dan sumbernya semua itu pasti egoisme. Padahal egoisme itu adalah musuh utama dalam Islam. Karena itu Nabi katakan jihadul akbar itu adalah jihadun nafas. Jihad yang paling besar adalah melawan ego dalam diri kita. Jadi salah betul orang yang memiliki ego seperti itu dalam beragama. Baik tentang metode dakwahnya merasa paling benar atau apalagi merasa Islamnya dia yang paling benar. Itu sesuatu yang jelas salah. Pertanyaan selanjutnya, yang terakhir ya, Beb. Iqbal Ardiansyah dari Bekasi. Di kampus saya berteman dengan siapapun, tidak sedikit teman saya yang masih sering melakukan maksiat seperti minum-minuman keras dan lain-lain. Padahal sebetulnya mereka bukan orang yang seperti itu. Mereka banyak yang terbawa arus lingkungan kampus karena di kampus saya masih banyak doktrin-doktrin yang tidak bermanfaat sama sekali. Karena sebab itu bukan hanya dari mereka saja yang rusak, tapi dari kuliah mereka pun jadi berantakan. Itu bagaimana, Bib? Ya, karena itu kita diajarkan oleh Nabi Muhammad, kata Nabi Muhammad, seperti kamu berkumpul dengan penjual minyak wangi, kamu pasti akan kecipratan wanginya. Kalau kamu kumpul sama tukang sate, kamu minimal sarungnya atau celananya ikut bolong-bolong karena kena cipratan api dari bara sate dia gitu. Jadi kata Nabi Muhammad, maka berkumpullah dengan orang-orang soleh. Kata Imam Syafi'i, aku ini bukan orang soleh, gak merasa orang soleh, tapi aku mencintai dan berkumpul dengan orang soleh. Jadi pastikan bahwa kita berkumpul dengan orang-orang soleh agar kita kecipratan kesalehannya. Kesalehan itu tidak mesti cuma kaitannya dengan ibadah, tapi kebaikan tadi yang menyebabkan kita akhirnya kuliahnya jadi ikut semangat dan lain sebagainya. Maka kumpul, maka itu berhati-hatilah memilih tongkrongan. Tongkrongan itu harus yang baik. Kamu boleh nongkrong di tempat yang tidak baik hanya untuk mempengaruhi mereka, bukan kamu yang dipengaruhi. Kalau kamu gak yakin, harus selalu nongkrong di tempat-tempat yang positif, yang soleh gitu. Dan dalam kondisi dan dalam zaman dan media digital, media sosial seperti saat ini, itu yang dimaksud berkumpul dengan orang soleh bukan hanya berkumpul secara fisik, tapi algoritmamu di media sosial itu harus soleh juga. Karena kalau kamu misalnya ya, kemarin saya cari mau beli sepatu di online, besoknya tuh saya dikasih info-info tentang sepatu, karena kan ada algoritma, ada kecerdasan digital yang membaca, orang ini cari sepatu, akhirnya kita dikasih info terus tentang sepatu. Nah, di media sosial itu kan ada algoritma yang seperti itu. Maka pastikan algoritma kita soleh. Buka YouTube konten-konten yang soleh, yang baik. Di media sosial buka hal-hal yang baik, agar kita selalu direkomendasikan oleh YouTube, oleh media sosial tentang hal-hal yang baik juga. Tapi kalau bukanya sudah yang aneh-aneh, walaupun kita gak lagi pengen buka yang aneh-aneh, tapi direkomendasikan sama YouTube atau media sosial, akhirnya kita buka yang aneh-aneh. Maka jaga pergaulan kita, circle kita untuk selalu positif, agar kita terdukung untuk menjadi orang yang baik. Berarti kita gak boleh kumpul dengan orang yang jelek, dan akhirnya orang jelek itu gak pernah berubah. Boleh berkumpul, asalkan kita sudah yakin kepada diri kita dan niatnya untuk mendakwahi mereka, mewarnai mereka, bukan malah kita yang diwarnai oleh mereka. Begitu. Ya. Terima kasih Bib atas paparan materi dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari peserta. Berhubung waktunya yang terbatas, untuk peserta yang sudah menyampaikan pertanyaannya tapi belum terjawab, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin di lain kesempatan bisa dijawab sama Habib
Untuk kesempatan kali ini cukup sampai di sini. Intinya dari kesempatan kali ini, Islam sebagai agama yang rahmatan lil alamin tidak pernah membelenggu umatnya untuk maju. Islam datang seperti cahaya di saat kegelapan meliputi semesta. Islam datang seperti hujan di gurun pasir yang membawa kesejukan dan kedamaian bagi sesama. Islam tidak pernah membelenggu kreativitas manusia saat ini. Islam hanya memberi rambu-rambu yang jelas tentang sebuah perkara supaya tidak salah dalam menyikapinya. Islam tidak pernah memilih keluarga, harta, kekuasaan, dan lainnya. Islam memandang semua manusia memiliki porsi yang sama, hanya takwa yang membedakannya. Jadi, jangan salahkan ketika mayoritas anggapan yang menyatakan Islam sebagai penghambat kemajuan saat ini. Cinta itu hadir dari Allah dan permusuhan itu diciptakan oleh manusia. Kami dari panitia memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan dan kesalahan dalam penyelenggaraan acara. Ini dari kami sebagai manusia biasanya tidak luput dari kehilafan dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga ilmu yang kita dapatkan di kajian hari ini bisa menjadi manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di kajian online Pemuda Milenial selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, kesimpulannya malah lebih bagus dari tausiahnya. Ya, terima kasih semua ya. Ya, Bib. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. أمنا في وصال قم بنا وانظر لآيات الجمال